semuanya dalam kondisi sehat. Apakah ada yang tidak masuk hari ini, nak? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Oh iya, Zafira ya. Dia ya. Kita doakan semoga dia sehat dan besok bisa kembali lagi ke sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yuk mari kita awali kegiatan dengan berdoa dan menyanyikan lagu nasional ya. Oke, silakan siapa yang mau membantu Bapak ke depan? Oke, Ija, silakan Ija. Attention. Stand up. Greetings. Sit down. Let's pray together. Sebelum Bapak melangkah lebih jauh tentang materi hari ini, kita harus sepakati dulu ya bahwa selama belajar atau selama di kelas kita harus berkata jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah mengerjakan tugas dan menyelesaikannya tepat waktu. Kemudian aktif belajar yaitu bertanya, menjawab, dan saling menghargai. Ketika temannya ada yang bicara, jangan direndahkan atau ditertawakan. Dan yang terakhir, menghargai, menghormati guru dan temannya ketika sedang berbicara. Kita sepakati hal ini bersama-sama ya, sepakat ya? Oke, kalau sepakat kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya, yuk semuanya berdiri. Kita akan melakukan aktiviti sampai bisa lulus. Oke, sudah siap? Oke, Bapak
kita coba sih satu. Raya. Satu lagi perempuan. Nah, udah dua laki-laki masuk. Laki-laki dulu. Coba. Yuk, nggak usah takut. Coba. Baik. Yuk, Bapak. Mana yang maju nanti Bapak kasih nilai poin berapa. Baik. Kita mulai. Arandra mau warna apa? Merah. Siapa? Elisa mau warna apa? Hijau. Berarti layak. Layak duluan sini. Kalian harus menebak dalam bentuk gerakan. Jadi nanti tiga teman kamu akan mencontohkan sebuah gerakan dari hewan atau benda tersebut. Ya, sampai sini paham? Oke, boleh benda, boleh hewan. Dapat sebutkan apa ya? Oke, ini. Oke, silakan. Satu, geser dulu Randra. Kamu kesana Raya. Di sini Raya. Nah, silakan. Lihat baik-baik. Randra geser lagi. Nah, silakan buat diri kamu seperti benda yang tadi Bapak bacakan. Ayo Bapak. Oke apa? Gunting. Sini. Bapak kasih satu stiker hebat. Oke. Lanjut. Yang kedua, Bapak kasih. Nah, silakan. Oke, silakan yang bisa tebak. Agak susah. Ya gimana? Oke, Raya boleh duduk karena sudah. Beri tepuk tangan dulu untuk Raya. Raya, Bapak kasih juga. Sini Raya, keren sekali. Padahal susah ya, tapi bisa ditebak ya. Jangan-jangan bestian sama si Kenzo nih. Oke, silakan. Oke, agak susah nih. Silakan. Ayo coba. Oke, silakan ya, mulai. Burung. Salah. Cumi keren. Oke, Bapak kasih stiker buat alis. Oke, cumi padahal gini-gini doang ya. Silakan Dedek, boleh tepuk tangan dong. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Berani maju walaupun tadi ragu-ragu Bapak kasih stiker berani. Oke ya, baik. Itu adalah rangkaian beberapa awalan sebelum kita belajar ya. Oke. Bapak yakin kita punya program pembiasaan setiap hari Selasa di sekolah pasingan. Hari Selasa itu kamu melakukan kegiatan apa? Senam. Ya, jadi senam itu kalian melakukan sebuah apa? Sebuah gerakan senam. Itu dilakukan setiap hari Selasa. Biasanya itu dilakukan untuk apa tuh? Berolahraga biar apa? Biar sehat ya. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan awal. Kegiatan apa saja yang baru saja kita lakukan
Ya. Tebak gambar. Terus ice breaking. Oke, satu lagi. Apa Bozan? Senam. Emang kita mau main senam tadi? Oke, apa? Hah? Literasi. Benar Bozan. Melakukan senam tapi di hari Selasa ya. Oke, lanjut. Kenapa kita bisa melakukan hal ini? Tadi kita melakukan ice breaking, kemudian tebak gambar atau melakukan gerakan terakhir adalah senam di hari Selasa. Oke, baiklah. Karena hal itu sangat seru dan menyenangkan. Karena hal itu sangat seru dan menyenangkan. Oke, bagus sekali jawabannya. Berarti itu sifatnya adalah personal ya, untuk emosi semangat kalian atau semangatnya pelajar. Ada lagi? Apa? Karena digerakkan. Apa yang digerakkan? Tubuhnya. Kenapa tubuh kamu bergerak? Karena ada serat. Oke, berarti kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi kita sampaikan karena kita atau tubuh kita bergerak. Kita lanjutkan. Nah, mengapa kita teruskan tadi kata Fauzan, kata Rayhan. Ada Rayhan, ada Farhan, ada Fauzan. Belakangnya sama-sama an. Oh ya, ada lagi Gazam tuh. Kalau kamu jadi satu iya betul ya. Oke, kita lanjut. Kata Farhan tadi bergerak. Nah, kenapa kita bisa bergerak? Oke, gantian si Kenzo. Karena ada otot, tulang, dan sendi. Keren, beri tepuk tangan dulu. Karena kita dapat bergerak, karena ada bagian-bagian pada tubuh kita yang bergerak. Nah, yaitu otot, tulang atau rangka dan sendi. Ya, oke. Sekarang Bapak memberikan asesmen awal. Silakan kamu buka buku tulis kamu dan mencatat jawabannya dari 5 pertanyaan ini. Silakan Bapak kasih waktu 1 pertanyaan itu sekitar berapa menit ya? 30 detik. Bapak kasih waktu 5 menit ya, 5 sampai 7 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan ditulis dahulu 5 menit dari sekarang. Kalau mau bilang sudah, berarti sudah ya. Oke. Tunggu 5 menit. Silakan tuliskan jawabannya saja. Sudah Pak. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Ya, kita tunggu yang dulu. Ya? Kalau sudah semua nanti dikumpulkannya di akhir ya. Jangan diganti jawabannya. Nanti akan Bapak kumpulkan. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, apa yang kita bahas hari ini? Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Ya, tadi sudah kita bahas bersama-sama mengenai kegiatan yang kita lihat dan yang sudah kita lakukan sehari-hari ya. Yang tadi kita lakukan ice breaking, kemudian tebak gambar dengan gerakan,
Yang ketiga adalah kegiatan kita sehari-hari ketika hari Selasa, yaitu senam pagi bersama. Itu adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh tubuh kita. Pertanyaannya, bagaimana tubuh kita bisa bergerak? Tadi sudah dijawab tuh. Karena tubuh kita memiliki 3 bagian utama, yaitu tulang atau rangka, kemudian otot dan iya. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Bapak berharap kalian bisa mengetahui, yaitu mengenal rangka, sendi, dan otot beserta fungsinya. Yang kedua, mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, bagian atau jenis-jenis sendi dan jenis otot. Yang ketiga, apa Diego? Nomor 3 apa Diego? Tujuan pembelajaran kita hari ini? Demo siapa? Bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan Oke, mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya. Nah, ini nanti kita akan demonstrasikan dalam bentuk 2 lembar kerja. Ya, nanti akan Bapak jelaskan agar kalian semua ya bisa menyelesaikan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang simak baik-baik tampilan tayangan video berikut. Pernah nggak kalian kepikiran kenapa kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis, membawa barang, berjalan, bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan tangan. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung, sampai ekor. Tulang belakang akan memotong bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernafasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi kandung kemih dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan tersusun dari tulang lengan atas, pengusung dan wasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tempurung lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berbentuk gelembung dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dengan pola bilateral. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuh bergerak karena memang kamu yang menggerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengundur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot biceps dan triceps. Ketika mengangkat dengan bawah, otot biceps berkontraksi dan otot triceps relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator untuk gerak menyelingkup. Tangan juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan luar jari. Sekarang coba gerakkan ibu jari seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi warna yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat memutar leher seperti
dan tulang mobil sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang belang bahu dan lengan atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang belang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh dipengaruhi oleh. Oke, kita bahas sampai situ dulu ya. Oke. Gimana? Tayangan tadi menarik nggak? Menarik. Kalau menarik, Bapak pengen mengetahui kemampuan dari daya ingat kamu tentang tampilan tersebut. Tadi kita membahas 3 komponen utama, bagian utama ya, walaupun ada lebih dari 3, tapi kita hari ini akan membahas 3 saja, yaitu tulang, otot, dan di bagian rangka atau tulang tadi terbagi menjadi 3 bagian. Ya, siapa yang bisa nyebutkan? Oke, boleh lah Kenzo. Rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Oke, beri tepuk tangan dulu Kenzo. Tadi Kenzo ya? Ya, di sini kan nih, belum Bapak kasih tadi ya? Oke. Kenzi hebat. Bapak taruh di mana? Di jidat ya? Di sini aja. Oke, kita lanjut. Nah, ada 3 otot. Siapa yang bisa nyebutkan? Oke, Putri dulu. Otot jantung, otot polos, otot lurik. Keren, Putri. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, sebutkan sendi. Apa ini? Oke, engsel. Bagus, maju sini. Udah dikasih berapa? Belum. Oke, keren. Tepuk tangan dulu untuk siapa yang Pausa. Oke ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, tadi kan Bapak sudah menanyakan kita ke sini. Jadi siapa yang membentuk tubuh kita? Tulang. Oke, go. Siapa yang menggerakkan tulang? Ada otot. Kemudian siapa yang membuat tulang kita dapat membengkok sama kita? Sendi, pintar. Dan terakhir, ada berapa bagian tubuh kita yang memiliki peranan untuk menggerakkan bagian tubuh kita? Ada berapa bagian? Ada berapa bagian? 3. Apa saja? Otot, rangka, dan sendi. Pintar. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian. Oke, Bapak jelaskan sejenak ya. Nah, ini adalah bagian-bagian rangka manusia. Ada rangka kepala, di mana rangka kepala itu banyak sekali tulang-tulang yang saling bersatu. Ada tulang tengkorak, ini ada tulang dahi, tulang tengkorak bagian belakang, ada tulang rahang bawah, rahang atas, hidung, pipi, pelipis, dan sebagainya ya. Kemudian ada rangka badan. Rangka badan itu ada di sini tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat. Kemudian di sini ada tulang punggung, tulang usus, tulang duduk. Ya. Kemudian ada rangka anggota gerak, ada 2, gerak atas dan gerak bawah. Jadi ini tangan kita termasuk adalah rangka anggota gerak atas, kaki kita rangka anggota gerak bawah. Yang kedua yaitu ada otot lurik, ya, otot jantung dan otot polos. Perbedaannya gambaran seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah jenis-jenis otot, ada sendi engsel, putar, peluru, luncur, dan sebagainya. Nah, untuk biar kalian bisa lebih memahami lebih dalam, ya, berdasarkan video penjelasan Bapak dan buku paket kipas kalian, Bapak akan membagikan lembar kerja siswa yang kamu harus kerjakan berkelompok, ya.
Di sini Bapak ada satu kelompok akan mendapatkan 5 kertas ya. Yang pertama adalah membuat replika tangan. Kalian sudah membawa alat bahan yang sudah Bapak suruh kemarin? Oke, nah nanti kalian rancang, kalian buat ya. Cara kerjanya ada di buku paket ya. Di sini Bapak memberikan pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Yang kedua adalah lembar kerja menggerakkan benda. Oke. Di sini Bapak suruh kalian membuat kegiatan. Nah, dari kegiatan yang kamu lakukan untuk menggerakkan benda, kamu harus menuliskan tulang apa yang bekerja, otot apa yang digunakan, dan sendi apa yang berperan. Bapak, jadi misalkan kamu melakukan gerakan tuh kayak tadi juga memegang penggaris, ya. Ketika Yuda memegang penggaris berarti dia melakukan sebuah kegiatan yang memfungsikan 3 bagian utama, yaitu otot. Otot apa yang digunakan? Otot lurik, pinter. Sendi apa yang dia gunakan? Sendi engsel, karena berada di sini. Sendi kemudian tulang apa yang dia gunakan? Tulang anggota gerak atas. Nah, sampai sini Pak. Itu contohnya. Terima kasih Yuda. Gerakan kamu menginspirasi Bapak untuk memberikan contoh. Beri tepuk tangan dulu untuk Yuda. Oke, kemudian lembar kerja berikutnya. Di sini ada gambar yang harus kalian selesaikan. Jadi ada 5 lembar ya. Bapak bagikan, silakan kalian selesaikan bersama-sama. Kerja yang kalian selesaikan. Oke, tepuk fokus. Ayo fokus. Ayo fokus. Fokus. Oke, sudah di stop, kita mulai ya. Bapak yakin hasil kerjaan kalian ya sudah kalian usahakan sebaik-baiknya. Untuk itu Bapak akan meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk jelaskan dari hasil pembuatan atau diskusi kalian. Oke, kita mulai dari yang lembar kerja membuat replika tangan. Kelompok siapa yang ingin bagi replika tangan? Oke, silakan kelompok 3 ya. Kelompok 3, silakan sebutkan nama-nama temennya. Alat replikanya bawa. Oke. Yang lain tolong dengarkan. Bila ada yang tidak sesuai dengan lembar kerja kalian, boleh kalian tanyakan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan gambar kerja membuat replika tangan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Fauzan, Kenzo, Alandra, Bian, Asila, Mutia, dan Fitela. Pertanyaan: apa fungsi sedotan dalam percobaan membuat replika tangan? Jawaban: berfungsi sebagai penguat kertas yang meniru fungsi tulang jari. Menurut kalian, apa yang terjadi jika kita menggunakan sedotan tersebut? Maka tangan tidak akan bergerak. Apa fungsi tali dalam percobaan tersebut? Tali berfungsi untuk mensimulasikan otot dan saraf yang menggerakkan jari. Tali ditarik untuk menggerakkan bagian-bagian replika jari, meniru bagaimana otot bekerja untuk menggerakkan anggota tubuh. Apakah replika tangan dapat bergerak jika kita tidak menggunakan tali? Tidak, karena tali berfungsi sebagai otot yang menggerakkan sedotan dan gambar kertas karton. Apa yang dapat kalian simpulkan mengenai replika tangan? Bahwa sedotan yang digambarkan sebagai tulang dan tali yang digambarkan sebagai otot saling bekerja sama agar dapat bergerak. Sekian lembar kerja membuat replika tangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, terima kasih Fauzan dan teman-teman kelompok 3. Silakan duduk. Oke ya. Ini adalah hasil replika tangan buatan kelompok 3 ya. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang baru diberikan ya, dan dijawab bahwa fungsi sedotan ini adalah sebagai penguat kertas yang meniru fungsi tulang jari. Oke, ada yang tidak sepakat dengan jawaban dari kelompok 3? Ya, tidak ada? Baik, jadi benar. Jadi sedotan ini sebagai penguat kertas ini bisa diartikan sedotan ini sebagai tulang yang fungsinya untuk membentuk tangan kita seperti ini ya. Kemudian fungsi tali. Nah, fungsi tali ini berfungsi untuk menggerakkan. Ya, ibarat tali ini adalah otot atau saraf untuk menggerakkan tulang tersebut ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tadi siapa? Fauzan sini. Bapak kasih dulu juga kebanggaan untuk kamu. Hebat. Oke. Kita lanjutkan untuk lembar kerja menggerakkan benda. Oke, siapa yang ingin maju? Oke, silakan ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memberitahu nama kelompok saya. Ada Kenzi, Ahmad, Yala, Janet. Lembar kerja menggerakkan tulang. Kegiatan: mengangkat dan menurunkan buku. Anggota tubuh yang bekerja adalah tulang lengan atas, pengumpil dan hasta, otot kulit dan sendi eksel. Memutar kepala. Anggota tubuh yang bekerja adalah tulang leher dan tulang tengkorak. Oke, bentar. Kamu contohkan. Kegiatan 1 kan mengangkat dan menurunkan buku. Contohnya gimana? Oke, Bapak kasih ini deh. Nah, oke. Kamu contohkan dulu ke temennya. Gini. Mengangkat dan menurunkan buku. Anggota tubuh yang bekerja adalah tulang lengan atas, pengumpil dan hasta, otot kulit dan sendi eksel. Oke, lanjut. Kegiatan kedua. Memutar kepala. Anggota tubuh yang bekerja adalah tulang leher dan tulang tengkorak, sendi putar dan otot duri. Memutar lengan tangan. Memutar lengan tangan begini. Bisa nggak? Nah, ayo putar tangannya. Nah, itu memutar lengan. Anggota tubuh yang bekerja adalah tulang lengan atas dan
sendi peluru dan otot lurik. Menggerakkan ibu jari. Anggota tubuh yang bekerja adalah tulang ibu jari, otot lurik, dan sendi pelana. Berjalan. Anggota tubuh yang bekerja adalah tulang kaki, otot lurik, dan sendi eksel. Terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sini. Ganti. Wah, kamu udah dapat berapa itu? Makasih lagi tadi kakak berani untuk maju. Bapak tambahin. Udah hebat, berani lagi. Nah, sana, keren lah. Oke, itu tadi jawaban ke kelompok 1 yang diwakilkan oleh Kensin. Ya, salah satunya tadi menggerakkan ibu jari. Nah, lihat, menggerakkan ibu jari itu begini tuh. Nah, bisa nggak? Gerakannya gerakan. Nah, ada yang bisa nggak? Tuh. Oke, ini yang bekerja adalah sendi pelana. Ya. Nah, Yuda bisa nggak? Muter-muter begini. Nah, tuh Bagas bisa tuh. Ya. Kita lanjutkan. Lembar kerja berikutnya adalah yang rangka 3 rangka manusia. Siapa yang ingin maju? Kelompok siapa yang dulu? Oke. Kelompok? Kelompok keempat ya? Oke. Kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Gaza dan berserta Iza, Mina, Nadia, Alessa, dan Ryan yang telah mengerjakan lembar kerja rangka manusia. Yang ini adalah tengkorak. Yang bagian kedua adalah rangka tubuh. Yang bagian ketiga adalah rangka atas, dan yang bagian keempat adalah rangka bawah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Gansan. Kelompok 5 ya? Seharusnya kelompok 5. 4 yang ini ya. Oke, itu jawaban dari kelompok Gansan, yaitu bagian tengkorak ya. Kemudian di sini bagian rangka badan. Kemudian ada bagian alat gerak atas dan alat gerak rangka bawah. Oke. Yang berikutnya adalah kita selesaikan yang ini. Siapa yang mau maju? Oke, silakan kelompok 2 ya. Kelompok 2 maju. Silakan dibacakan. Yang lain menyimak ya. Saya akan menyebutkan anggota terlebih dahulu. Anggota yang ada di saya, kelompok saya
menggunakan kepala. Yang kedua ada sendi engkol. Sendinya yaitu mengangkat kaki atau lutut menekuk tidur saat mengambil barang. Yang ketiga ada sendi pelana. Intinya yaitu menggerakkan ibu jari. Yang keempat ada sendi pelutut. Intinya berjalan atau melakukan tangan. Yang kelima ada sendi gulung. Fungsinya mengunyah. Yang keenam ada sendi geser. Fungsinya yaitu menggerakkan telapak kaki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Kaji Tameng udah beraninya double tanyakan deh. Oke, kalau gitu Bapak kasih sempurna. Sempurna, keren. Baik, dari 5 lembar kerja yang sudah kita selesaikan bersama-sama, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Berarti kalian sudah memahaminya dengan baik ya? Oke, kalau gitu Bapak akan memberikan sebuah latihan asesmen akhir ya. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya, untuk menyelesaikan 5 soal ini. Silakan ditulis di buku tulis kalian. 5, 7 menit dari sekarang. Silakan diselesaikan. Jawaban saja betul. Oke, baik, waktu sudah habis ya. Silakan nanti dikelompokkan masing-masing dan nanti ditaruh ke depan perwakilan satu orang aja ya, setiap kelompok untuk menentukan bukunya. Untuk asesmen awal dan asesmen akhir dikumpulkan semua ya. Satu orang perwakilan harus mempunyai tempat. Cepat, silakan bawa ke depan.
merasakan yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Makan yang sehat dan bergizi. Oke, dengan cara olahraga ya rutin ya. Jadi selain makanan yang bergizi, kalian juga harus berolahraga. Baik. Jadi kita buat kesimpulan kita hari ini ya. Oke. Jadi apa itu rangka? Apa itu rangka? Kumpulan tulang. Oke, good. Terima kasih Gaza. Jadi rangka adalah kumpulan tulang yang menyusun tubuh yang terdiri dari anggota kepala, rangka kepala, terus rangka badan, rangka dan rangka bawah. Yang kedua, otot. Otot adalah Bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh. oke, otot adalah bagian yang menggerakkan tubuh. Otot terbagi menjadi tiga. Otot apa saja? Oke, otot lurik adalah otot yang berada di bagian tulang atau yang melekat pada tulang. Otot panos berada di dalam tubuh, yaitu di sistem pencernaan, kemudian sistem dalam tubuh yang lainnya. Kalau otot jantung adanya di jantung. Maka kalau kamu pegang tangan kamu di sini, apa yang kamu rasakan? Detak jantung kamu. Perdetakan jantung kamu itu adalah contoh otot jantung yang sedang bekerja, tetapi tidak bisa. Terakhir adalah sendi. Apa itu sendi? Hubungan antar tulang. Ada berapa macam sendi? 6. Apa saja? Bagian-bagian pada sendi kita itulah yang membuat kita dapat bergerak bebas. Kalau nggak ada sendi, kalian pasti jalannya seperti cuma bisa begini doang nih. Nah, ini bapak bergerak seperti ini pakai sendi apa? Sendi apa? Plus sendi peluru benar ada di sini. Ini sendi peluru dan sini sendi. Dua sendi bekerja sekaligus. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai bagaimana tubuh kita bergerak. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Berarti apa yang Bapak sampaikan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini sudah sampai ke kalian ya? Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, oke, Kevin ada yang mau ditanya? Mau tidak ada, tidak apa-apa ya. Oke, terakhir sebelum Bapak tutup, persiapkan diri kalian untuk pembelajaran IPAS di hari berikutnya, yaitu mengenai cara kerja otot dan kelainan-kelainan pada tulang ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di hari berikutnya. Jadi kalian harus mempelajari dahulu di rumah agar kita lebih pembelajarannya lebih aktif. Oke, itu saja yang Bapak bisa berikan pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang belum Bapak bisa.